Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini senang sekali saya, Afif Rifai, bisa hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon, edisi awal pekan di hari ini, Senin 4 Mei 2020. Pemirsa, berita-berita apa saja yang tersaji baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi hari ini. Berita-berita baik, berita-berita politik nasional, berita-berita dari Ciayam Majak Kuning, kemudian berita-berita dari ekonomi bisnis, halaman olahraga, insiden 24 jam, semua disajikan secara lengkap baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Kemudian berita-berita ini pemirsa baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, ini ada halaman khusus selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Silahkan nanti Anda bisa membaca selengkapnya ya. Kemudian untuk melengkapi dan memperbarui berita-berita Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita dunia berita-berita internasional, berita-berita nasional maupun berita-berita yang ada di sekeliling Anda pemirsa, hanya di radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini masih berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari Sabtu 2 Mei, ini beberapa hari yang lalu. Ini pemirsa, nanti kita akan bahas di pagi hari ini pendidikan kita di tengah wabah corona. Nah, bagaimana nanti pendapat dari praktisi pendidikan, juga ini pemirsa ada pemerhati pendidikan. Nah, nanti kita akan bahas tentang pendidikan kita di tengah wabah corona masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional. Nah, pemirsa, siapa yang menjadi narasumber di pagi hari ini nanti akan saya kenalkan. Dan berikut ada beberapa informasi dulu. Ini pemirsa masih berkaitan dengan yang sedang hangat diperbincangkan di hari-hari ini berkaitan dengan PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali menggelar rapat persiapan PSBB tingkat jabat di Pendopo Bupati Cirebon Minggu siang. Bersama para camat se-Kabupaten Cirebon, Bupati memberikan arahan serta membahas tentang bantuan selama masa PSBB. Sejauh ini persiapan PSBB di wilayah Kabupaten Cirebon belum final. Selain masih melakukan koordinasi internal, juga masih menunggu juknis dari Pemprov serta koordinasi dengan wilayah 3 Cirebon. Namun, rencana pelaksanaan PSBB akan lebih dioptimalkan di 21 kecamatan yang masuk dalam zona merah. Menyeluruh Pak PSBB? Ya, kita pertama ya menyeluruh, tapi kita juga kalau ke daerah-daerahnya lihat ke daerah mana yang kemarin 21 kecamatan yang zona merah ya Pak. Pastikan kita tugas-tugas yang di daerah kan sudah terbaca, desa-desa mana sudah terbaca. Kita melaksanakan. Terkait bantuan, pemerintah sudah optimal dalam melakukan cek data. Bahkan rencananya pekan depan akan dibagikan dari bantuan provinsi tahap pertama. Sampai hari ini kesimpulan yang akan kita distribusikan itu mungkin lebih awal adalah dari bantuan gubernur ya. Bantuan gubernur ini ada 14.007 dan sudah ada data di pos maupun di bulog adalah 12.233, artinya 1.717-nya nanti tahap 2. Kemudian dari data non-DTKS-nya, provinsi membantu sekitar 60.000 KK. Jadi alhamdulillah bantuannya akan masuk minggu depan itu kurang lebih dari provinsi dulu, yaitu sebesar 500-150 tunai nanti. Sementara untuk bantuan dari daerah maupun dana desa masih menunggu rapat koordinasi dari berbagai daerah. Sudedi Resmadi, RCTV, Cirebon. Ya, pemirsa, masih berkaitan dengan jelang PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hasil keputusan surat Kementerian Kesehatan tentang pembatasan sosial berskala besar di Jabar, pemerintah Kabupaten Majalengka Minggu sore akan menggelar pertemuan dengan 4 kepala daerah. Pertemuan itu mengundang Bupati Cirebon, Bupati Kuningan, dan Wali Kota Cirebon. Dalam rapat tersebut, Bupati Majalengka Karna Sobahi menyiapkan agenda pembahasan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati Wali Kota sewilayah 3 Cirebon.
Pasalnya Gubernur Jabar dan Kemenkes sudah menyetujui penerapan PSBB pada tanggal 6 Mei mendatang. Melaksanakan kesepakatan dengan para bupati wali kota yang kabupaten kotanya belum melaksanakan PSBB lewat Pikom, kita lebih memperkecil lagi penajaman persepsi untuk bupati wali kota di wilayah 3 Cirebon, yaitu Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Karena itu masuk wilayah 3. Sementara itu di Kabupaten Majalengka akan menerapkan sedikitnya 25 titik penyekatan kendaraan yang disebar di sekitar perbatasan Kabupaten Majalengka. Tim Liputan, RCTV Majalengka. Berikut pemirsa, saya baca berita di halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa berita yang tadi Anda saksikan di layar kaca RCTV. Akses Ciayu Majakuning terbatas. Bupati dan wali kota sudah rapat awal tentang PSBB. Dimatangkan lagi pemirsa hari ini. Kemudian dokumen yang telah beredar soal penyekatan wilayah baru rancangan. Itu pemirsa. Kemudian Cirebon ingin menyeluruh. Kuningan fokus pasar-pasar. Itu ya, poin-poin rapat kepala daerah wilayah 3 Cirebon pemirsa. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian nguntit dari BJB Sumber, pura-pura jadi nasabah, 2 pencuri dana desa 300 juta digelandang. Ya, wacana relaksasi PSBB ditentang. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, tirani minoritas. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon, pemirsa. Nah, ini bansos, jangan memicu salah paham. Pemerintah kota salurkan bantuan uang tunai dan beras. Kemudian tidak puas, warga boleh mengadu. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya pemirsa. Cair minggu ini, tapi tidak semua. Bansos provinsi tak berbarengan dengan bantuan lainnya. Pemerintah desa kecewa, dana desa belum jelas. Kepolisian ringkus 2 spesialis jambret. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Semua daerah hadapi pemudik. Paling banyak tujuan Kuningan hingga 80.000 orang. Pemerintah kota mulai distribusikan bansos. Tinggal tunggu SK wali kota. DPK UKM masih verifikasi penerima. Pemerintah kota dan DPRD ogah berpolemik. Dewan segera bentuk pansus gugus tugas COVID-19. Ada pernyataan dari Wali Kota Cirebon, langkah yang baik. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan, baik berita-berita yang ada di halaman utama koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan pemirsa, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, ini masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional ya. Pendidikan kita di tengah wabah corona. Nah, ini pemirsa di sebelah saya untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan. Di sebelah saya pemirsa ada praktisi pendidikan ya, ada Pak Halim Falatehan. Selamat pagi Pak Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Halim? Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Pak Halim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Halim pemirsa ini ada dokter muda ya, ada pemerhati pendidikan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ada Dr. Budi Manfaat MSI. Selamat pagi Pak Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah hadir menyempatkan di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa di 0231 482138. Ya, pemirsa juga nanti bisa untuk berinteraksi langsung, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp
yang ada di layar kaca RCTV. Pendidikan kita di tengah wabah corona. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku umat Islam yang saya cintai dan muliakan. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mari sama-sama kita berdoa di bulan yang penuh keberkahan ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah virus corona, sehingga kita bisa kembali belajar, bekerja, beribadah, dan bersilaturahim seperti sedia kala. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Dan semoga mereka yang sedang sulit pekerjaan dan ekonominya dilapangkan rezekinya. Semoga puasa, doa, dan ibadah-ibadah kita lainnya di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas Super Premium. Super warnanya. Super tenunannya. Super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Ramadan di rumah saja bareng RCTV. Perdalam ilmu Al-Quran Anda bersama Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa dalam Ngaji Ning TV pukul 15.30 selama Ramadan. Salah satunya tadi bacaannya Ramadan di rumah saja bareng RCTV Langka Padani. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIS TIMI Majalengka terima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Program studi S1 Manajemen terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dengan kampus yang bernuansa wisata yang religius, jurusan S1 Manajemen, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Perbankan. Pendaftaran gelombang pertama 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2020. Gelombang kedua 1 sampai dengan 31 Juli 2020. Gelombang ketiga 1 Agustus sampai dengan 20 September 2020. Pendaftaran tiap hari kerja. Tersedia program beasiswa dari Yayasan, beasiswa peningkatan akademik, dan beasiswa khusus bagi calon mahasiswa yang hafal 5 juz Al-Quran. Informasi dan pendaftaran di kampus STIS TIMI Majalengka, Jalan Siliwangi, Jalan Kadipaten Majalengka, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Telepon 0233 866 6035. Hubungi Ibu Ida 0853 1779 3870. Belajar itu investasi masa depan. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya ke Pak Halim Falapehan nih. Pak Halim, catatan Pak Halim ini masih dalam rangkaian di hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional ya palingnya, yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei ya, beberapa hari yang lalu. Nah, yang kita bahas di pagi hari ini juga masih berkaitan dengan pendidikan kita di tengah wabah corona. Nah, ini masih menyambung dengan Hari Pendidikan Nasional. Catatan Pak Halim di Hari Pendidikan Nasional di tahun ini. Silakan Pak Halim. Ya. Terima kasih pada Radar yang sangat memberikan perhatian kepada pendidikan. Tentu saja yang pertama dengan Hari Pendidikan kami sampaikan selamat kepada komunitas pendidikan supaya berjuang terus untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan. Kemudian terkait dengan pendidikan ini, kalau kita kembali memperingati maka
kita harus ingat juga kepada tahun-tahun sebelumnya. Generasi sebelum 28, mereka sudah berhasil menciptakan satu generasi yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda 28. Itu hasil dari pendidikan, tidak mungkin tanpa pendidikan. Kemudian generasi yang memproklamirkan kemerdekaan kita 45, itu tentu saja hasil pendidikan sebelumnya. Tidak mungkin orang yang lahir tahun 45 memproklamirkannya. Jadi hasil pendidikan pada tahun 30-an menghasilkan generasi yang memproklamirkan 45. Ya. Sekarang berada dalam generasi yang direformasi. Sekarang ini kita punya cita-cita generasi emas tahun 45. Jadi 100 tahun sejak merdeka kita ingin menciptakan satu generasi yang namanya generasi emas. Apa itu? Ini yang harus kita capai. Dalam keadaan apapun juga, pengaruh apapun juga, kalau kita sudah mencanangkan generasi emas tahun 45, maka itu yang harus kita capai. Oleh karenanya, maka apa-apa yang terjadi, termasuk corona, yang corona sekarang ini juga pasti mempengaruhi kepada keinginan kita tercapainya generasi emas 45. Karena yang jelas yang kita laksanakan sekarang, belajar tidak lagi di sekolah, belajar di rumah. Sejauh mana efektivitas dari belajar di rumah? Jangan-jangan yang di rumah gurunya sudah memberikan materi, di rumah keluarganya tidak membantu, karena mungkin juga HP-nya tidak sesuai, kemudian Android, kemudian lingkungannya juga tidak mendukung. Mungkin mereka ingin mencari uang karena kemiskinan mereka. Jadi akan sangat banyak masalah yang dihadapi apabila ini belajar terus-terusan di rumah. Tentu saja perlu ada satu action, satu kegiatan yang perlu direncanakan lebih baik lagi, bagaimana supaya bisa efektif belajar di rumah ini. Karena sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk sekian bulan ke depan belajar di sekolah. Jadi ini yang harus kita perhatikan untuk corona dan pendidikan ini. Kita harus bisa konsep lebih mantap lagi bagaimana belajar di rumah itu supaya berhasil. Baik. Dan itu catatan Pak Halim ya. Oke. Dan saya ke Pak Budi nih. Pak Budi, sebagai pemerhati pendidikan ya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, berkaitan dengan catatan Anda di tahun ini, Hari Pendidikan Nasional, juga ada catatan selain wabah corona, Pak Halim, COVID-19 ini juga di tahun ini dari dunia pendidikan juga dihapuskannya ujian nasional ya. Nah, catatan Anda Pak Budi berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional di tahun ini, ya, ini masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Mas Habib. Tentu sangat spesial ya di tahun ini. Jadi Hari Pendidikan di tahun ini begitu berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya. Berbeda, ya. Catatan Anda ini berbeda. Yang menjadi pembeda nanti apa gitu ya? Jadi seperti yang sering diungkapkan oleh para pendidik ya, bahwa guru itu selalu dituntut untuk berinovasi, dinamis dan seterusnya. Dan inilah momen mereka dituntut untuk menunjukkan kemampuan-kemampuan itu. Jadi apa iya guru itu yang selama ini dilatih kreativitasnya, inovasinya, kemudian di hari ini, di momen yang seperti ini, mereka bisa menunjukkan hal-hal yang seperti itu. Jadi ini adalah kesempatannya, ini adalah momennya. Nah, saya tertarik dengan tema Hardiknas di tahun ini. Jadi yang ditulis belajar dari COVID. Ya. Yang kalimat itu pasti adalah bukan hanya untuk pendidik tentunya ya, tapi untuk semua profesi, mereka dituntut untuk belajar dari COVID. Ya. Jadi bagaimana orang bisa bertahan hidup dengan kondisi yang seperti ini. Maka orang pasti belajar bagaimana caranya, Nah, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Ya. Jadi inilah saatnya ya. Meskipun kita melihat ada tantangan di sana sini, misalnya adalah kalau kita bicara pemerataan akses, itu adalah juga salah satu isu yang perlu
perbaiki ya, isu perlu dibahas lebih lanjut. Bagaimana kita menuntut guru atau sekolah untuk bisa melakukan pembelajaran daring, sementara akses itu antar daerah belum merata. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang mutu, jadi sebagaimana tadi diceritakan oleh Pak Halim, saya sangat terkesan ya, bagaimana pendidikan itu kemudian melahirkan orang-orang pejuang-pejuang dengan karakter-karakter yang seperti itu, padahal waktu itu kondisinya mungkin kalau kita berbeda jauh dengan kondisi saat ini gitu Pak Budi ya. Jadi kalau hari ini orang banyak mengatakan lebih modern, nah, maka kita juga harus dituntut ya, kita harus bisa menjawab apakah modern ini bisa menghasilkan sebuah luaran yang jauh lebih baik daripada kondisi yang pada waktu itu. Pada waktu itu. Jadi sekolah yang masih terbatas, buku yang masih terbatas, guru yang juga masih terbatas, tapi kenyataannya buktinya menghasilkan pejuang-pejuang yang luar biasa. Nah, itu adalah mungkin bisa disebut tamparan ya untuk kita. Kalau kondisi yang seperti itu saja bisa menghasilkan luaran yang seperti itu, nah hari ini kita ditantang apakah kita bisa menghasilkan yang lebih hebat dari itu ya. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu nih Pak Budi, dan silakan Anda pemirsa di segmen ini. Saya sudah membuka pemirsa, silakan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di 0231 482138 ya pemirsa, juga bisa untuk berpendapat, bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Pendidikan kita di tengah wabah corona. Ini masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional. Silakan Anda pemirsa bisa di 0231 482138. Nah, kembali saya ke Pak Halim nih. Pak Halim, ini yang menyambung dari Pak Budi tadi ya, ini sebuah tantangan juga, di samping konteksnya berbeda dulu, walaupun ya lembaga pendidikan masih terbatas, kualitas guru juga jauh dengan kondisi saat ini gitu ya, dalam artian untuk saat ini S2, S3, bahkan guru besar gitu kan. Nah, dulu itu mampu menghasilkan sumber daya yang memiliki kualitas. Untuk konteks saat ini katanya ini merupakan dalam tanda petik cubitan ya, cubitan untuk saat ini bagaimana harus mampu melahirkan seperti yang dulu. Ini kita berbicara dulu, ini berarti kita bukan nostalgia ini ya. Silakan Pak Halim, pendapat Anda masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih. Saya lebih memfokuskan satu kalimat yang perlu dimunculkan dalam pendidikan ini, keteladanan. Keteladanan. Ini yang hilang itu Pak Halim? Kelihatannya itu, keteladanan ini. Kalau yang sekarang melakukan korupsi, yang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang kurang baik, itu kalau kembali ke belakang, mungkin kan hasil pendidikan pada akhir abad 20 ya. Ya, 20 pada tahun 1900 sekian. Sekarang dewasa. Produknya gitu Pak Halim ya. Produknya. Ya. Mari kita lihat ya. Kalau kita menemukan sekarang mereka korupsi. Sudah korupsi, kemudian pendidikan itu kan tidak hanya ilmu. Ada juga dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh keluarga. Kami melihat salah satu contoh saja. Sesudah seseorang korupsi, kemudian keluar, masih ada yang diangkat jadi pemimpin partai, ada yang diangkat menjadi apa. Ini teladan yang sangat kurang baik di lingkungan pendidikan atau dinilai dari sisi pendidikan. Orang seperti itu kok diangkat, jadi orang lain akan menilai nggak apa-apa korupsi juga. Toh tidak ada pengaruhnya. Keteladanan menurut Anda Pak Halim, termasuk di dunia pendidikan? Iya, sama juga. Jadi keteladanan di masyarakat, kemudian keteladanan dalam apapun juga itu yang harus menjadi contoh. Baik. Menjadi perhatian kita. Kalau ada keteladanan, mudah-mudahan akan diikuti oleh teladan-teladan yang lainnya. Baik. Itu yang menjadi perhatian. Itu yang hilang gitu Pak Halim ya. Baik. Kalau sekarang ini tantangan, yang tadi dikatakan tantangan ya tantangannya adalah keteladanan itu. Kalau guru sekarang daring, harus
ya gurunya juga harus pandai dulu menggunakan komputer. Sebab ada barangkali beberapa yang masih gaptek ya. Gaptek. Padahal sudah tahun 2020. Ini sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk jadi seorang guru dalam dunia yang sudah digital, ya, sudah komputerisasi. Baik. Dan saya ke Pak Budi ini berkaitan dengan yang tadi. Ini tantangan untuk dunia pendidikan saat ini, dan mungkin bukan hanya dunia pendidikan Pak Halim ya, ini seluruh lini yang kita bahas adalah pagi ini adalah masih rangkaian Hari Pendidikan Nasional, berarti pendidikan ini hilangnya ataupun pudarnya keteladanan. Anda setuju? Tapi tahan dulu nih Pak Budi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Istana Mebel hadir menyediakan berbagai furniture untuk memenuhi kebutuhan Anda seperti sofa, spring bed, kursi dan meja makan, perlengkapan kantor, kursi teras. Harga sudah pasti sangat murah dengan mutu dan kualitas terjamin. Pelanggan di Istana Mebel ya, saya sudah selama kurang lebih ya 13 tahun, 14 tahun ya. Harganya murah-murah, tapi biarpun murah kualitasnya tetap bagus. Belanja murah hanya di Istana Mebel. Kami selalu mengutamakan kualitas dan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kami. Istana Mebel selalu memberikan yang terbaik. Belum belanja mebel kalau belum ke Istana Mebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan DPRD mengucapkan selamat Hari Jadi Pendidikan di tahun 2020 ini. Di tengah wabah corona yang ada sekarang ini, kami mendoakan agar dunia pendidikan tetap maju seiring dengan sistem pembelajaran yang baru. Kami berharap tidak mengurangi mutu dan kualitasnya. Oleh karenanya kami juga mendoakan kepada segenap Dewan Guru dan anak didik agar selalu diberi kesehatan dan tetap patuh pada himbauan dan anjuran pemerintah agar kita semua bisa sehat dan melaksanakan aktivitas pendidikan. Selamat untuk Hari Jadi Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DI Grow, pupuk organik zaman now, berhasil meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan Anda. Yang ini nggak pakai DI Grow, umurnya sama pakai sama ini. Belinya sama kan? Diproses dengan nanoteknologi, mampu meningkatkan hasil panen minimal 30%. Hanya konsentrat dan sangat nafsu makannya sangat tinggi. Seperti biasa, kemudian saya tambah air minumnya dengan DI Grow, sehingga nafsu makannya dia bertambah. Dari pertumbuhan bobot badannya yang tadinya memang cukup standar biasa, ditambah dengan DI Grow, dia meningkat gitu. Mendukung Indonesia mandiri pangan. Tanah subur, petani makmur. Melebihi dari target. Laris lah. Sangat bagus. Cukup stabil. Paling laku. Persentasenya lebih besar dan sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya, masih ada sangat memuaskan. Alhamdulillah, luar biasa. Coraknya banyak orang yang seneng. Banyak motifnya. Sekarang warnanya bagus. Warna komplit. Kualitasnya terjamin dan warnanya macam-macam. Bagus, warnanya, motifnya. Soalnya kualitasnya bagus, pilihan warnanya banyak, coraknya juga banyak, Mas. Warnanya banyak, nyaman dipakai. Pilihan warnanya berapa? Sangat terjangkau. Terjangkau, Mas. Harganya terjangkau. Harganya juga sangat terjangkau. Sangat terjangkau.
Kalau sudah ada Binafan, yang lain lewat. Sarung Binafan tersedia di toko-toko sarung terdekat di kota Anda. Sarung Binafan, harga terjangkau, kualitas terjamin. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di season ini saya masih membuka pemirsa untuk bergabung. Silakan Anda bisa di 0231482138 pemirsa. Ya, ini masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional. Silakan Anda bisa di 0231482138 pendidikan kita di tengah wabah corona. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini ada beberapa SMS yang masuk, saya baca dulu. Ini dari pemirsa di Kedokan Bunder, Indramayu, ya, Pak Halim. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Belajar dari COVID-19 katanya temanya ya, di Hardiknas tahun ini. Nah, ini saya ingin menanggapi katanya apa yang disampaikan oleh dua narasumber. Tapi ini ada pemirsa, saya sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Afif. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bunda Indra. Bunda Indra. Dari Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Ini praktisi pendidikan juga ini Bunda ini. Silakan Bun. Assalamualaikum para narasumber. Waalaikumsalam. Silakan Bun. Disinilah, saat inilah kita harus optimis bahwa pendidikan kita akan sangat maju. Ya, kalau dulu kita kenal kan CBSA, ya, cara belajar siswa aktif. Sepertinya saat ini CBSAS. Apa itu Bun? Cara belajar siswa aktif sekali. Oh, CBSAS. Iya. Kita harus yakin bahwa generasi penerus kita ini jauh dalam tanda kutip lebih pandai dari para seniornya ini daripada. Jadi guru memang hanya memfasilitasi, fasilitator. Nah, yang bergerak itu siswa-siswanya. Oke. Bung Afif sendiri, Bung Afif punya anak nggak? Punya Bun. Umur berapa? Masih 2 tahun Bun. Tapi sudah lihat kalau dengan alat medsos itu anak umur 4 tahun saja sudah lebih ahli dari kakek neneknya. Gitu. Iya, jadi nanti bisa belajar dari situ. Karena anak yang memang berminat untuk belajar itu akan sungguh-sungguh belajar. Nah, sementara tadi disinggung juga tentang akhlak ya. Keteladanan juga, Bun. Iya, akhlak itu ibu berpikir lebih dititik beratkan pada keluarga. Itu sebab dari awal seorang ibu, umi, pemimpin umat itu yang harus memberi contoh awal. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bunda Indra. Yakinlah. Iya. Optimis ya Bun? Iya, kan anak-anak yang punya kepandaian khusus itu akan bermunculan. Baik Bunda. Terima kasih. Percepatan pendidikan akan terlaksana. Baik. Kita dapat menelurkan sarjana-sarjana pada umur 21, 22. Baik, usia emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra tadi di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Saya baca 2 dulu ya, sebelum nanti silakan nanti Pak Budi ya. Ini dari Kedokan Bunder tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Budi, katanya Pak Budi ya, bahwa ini kebetulan yang SMS juga adalah salah satu guru di MTS swasta ya di Kecamatan Kerangkeng berkaitan dengan model pembelajaran seperti ini. Terus terang
kami di sekolah swasta karena berbeda fasilitas dengan sekolah-sekolah yang lain, ini agak kesulitan katanya Pak Budi di Hari Pendidikan Nasional di tahun ini ya belajar seperti ini. Inginnya tetap kami di swasta itu, di MTS swasta belajar seperti biasa. Terima kasih. Katanya satu lagi, Assalamualaikum, selamat Hari Pendidikan Nasional. Yang hilang adalah guru. Mungkin keteladanan ini ya Pak Budi dan Pak Halim, yang hilang dari kita saat ini adalah yang digugu dan ditiru, mungkin adalah keteladanannya ya. Dan ini mohon katanya penjelasan dari narasumber berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional di tahun ini ya. Orang ini katanya kebingungan ya saat guru menegakkan disiplin, orang tuanya itu lapor katanya Pak Halim ya. Beda dengan kita dulu, kukunya panjang, digeprak pakai penggarisan juga katanya nggak pernah lapor. Nah ini memang dilemanya dan catatan di Hari Pendidikan Nasional di tahun ini. Nah kembali saya ke Pak Budi, tadi terputus oleh jeda iklan Pak Budi berkaitan dengan yang tadi Pak Halim sebutkan, ini memudarnya keteladanan. Pendapat Anda? Ya. Saya setuju ya. Jadi kalau dikatakan salah satu yang memudar itu bukan hilang ya, memudar atau meluntur gitu ya, itu adalah salah satunya keteladanan. Sehingga yang harus digenjot salah satunya adalah memang keteladanan. Sementara apa kata Ki Hajar Dewantoro dalam ajarannya itu kan jelas ya. Ingarso Suntulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Jadi yang pertama itu justru keteladanan kan itu ya. Jadi kalau di depan menjadi teladan, kalau di tengah dia menjadi pembimbing, menjadi partner. Kalau dia di belakang dia menjadi motivator, menjadi pendorong kan gitu ya. Ini ya. Jadi ajaran ini kan luar biasa ya. Yang kalau diterapkan itu kita optimis akan menghasilkan sebuah luaran yang juga luar biasa. Nah, sementara keteladanan itu adalah yang nanti akan terasa kalau siswa dan guru itu tidak bertemu. Jadi salah satu yang hilang kalau pembelajaran itu secara virtual, secara daring, secara online, itu salah satunya adalah keteladanan. Yang mungkin tidak bisa dirasakan suasananya secara langsung kan gitu ya. Kita membayangkan bagaimana kalau kita bertemu satu atap dengan guru, jadi siswa dan guru satu atap sangat dekat sekali. Di situ ada suasana akademik, ada rasa di situ, ada emosi di situ. Murid bisa melihat secara langsung bagaimana perilaku gurunya dan seterusnya. Nah, inilah yang mungkin tidak bisa dijumpai kalau murid itu tidak bertemu gurunya. Tapi menyambung dengan telepon dari Bunda ya. Ya Bunda Indra. Jadi Bunda menyinggung peranan keluarga. Keluarga di sini ya, kalau tentang akhlak katanya ya. Betul sekali. Jadi wabah ini sepertinya adalah kesempatan untuk mengaktifkan kembali hubungan antara sekolah dengan rumah. Jadi selama ini orang mengira sebagian kalau sudah dititipkan ya anaknya nih orang mengira betul di sekolah. Jadi sekolah itu adalah urusannya pendidikan. Pendidikan itu adalah urusannya sekolah. Dikiranya begitu ya. Padahal kalau saya sangat setuju, dimanapun sekolahnya, yang penting adalah bagaimana pembelajaran di rumahnya. Itu ya. Kalau dalam Islam dikatakan al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu dan juga ayah tentunya itu adalah sekolahan yang pertama. Jadi kalau bicara madrasah pertama lah ya. Karakter, maka peranan keluarga itu adalah sangat-sangat penting gitu ya. Jadi ini adalah kesempatan bagaimana sekolah dan rumah itu aktif kembali, ada komunikasi kembali, ada kerjasama. Mungkin itu salah satu nilai plusnya di situ ya, positifnya di situ. Hikmah yang bisa diambil. Hikmahnya itu ya. Saya setuju begitu. Baik. Kalau Pak Halim ini menanggapi tadi Bunda Indra dan beberapa SMS yang masuk, seperti apa Pak Halim? Ya. Ada tadi yang menarik itu dari kedokan bunder ya, iya kedokan bunder. Yang karena alat-alatnya atau sarananya tidak memungkinkan. Ini MTS swasta katanya. Ya. Ini mestinya memang pemerintah mengambil jalan. Dalam hal ini yang dilarang bukan sekolahnya, bukan belajarnya di sekolah, tetapi mungkin masih bisa diambil jalan keluar, bisa di sekolah,
tapi ikuti aturan kesehatan. Ya, bisa belajar di sekolah, ikuti aturan kesehatan. Umpama di depan ruang kelas itu ada tempat cuci tangan. Anak yang akan masuk harus pakai masker. Jaraknya 1 meter lebih. Ada jarak. Ada aturan. Kalau aturan itu dipakai, sebenarnya tidak akan membahayakan kepada anak. Dengan aturannya itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Cuma yang sekarang diinstruksikan atau diatur oleh pemerintah, sekolahnya yang dilarang harus di rumah. Ini yang mungkin masih. Jadi Pak Halim inginnya adalah tetap belajar tetap seperti biasa di sekolah. Masih memungkinkan untuk belajar di sekolah. Jadi yang dilarang bukan sekolahnya, bukan belajarnya di sekolah. Karena menghadapi masalah yang seperti ini, saya kira contoh madrasah sanawiyah ini mungkin hanya 1 dari sekian ribu. Ya, ini suara mungkin, gitu ya, ini ya mewakili. Jadi kalau ini dibiarkan, mungkin sekian ribu MTS yang sarananya tidak mencukupi akan belajar kesulitan. Untuk jalan keluarnya, kami sampaikan kepada pemerintah untuk bisa mengambil jalan keluar, yaitu belajar bisa di sekolah dengan cara ikuti aturan kesehatannya. Begitu, baik. Itu menanggapi yang tadi itu. Ya, baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Halim. Dan ini ada beberapa lagi SMS yang masuk ya, Pak Budi dan Pak Halim. Pemirsa, selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Satori, SPD IMM, anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Nasdem periode 2019-2024. Pandemi COVID-19 saat ini mengundang keprihatinan bersama. Marilah kita mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kita dengan satu, tetap tenang dan menjaga kesehatan. Kedua, biasakan mencuci tangan. Ketiga, menggunakan masker. Keempat, memeriksa diri saat mengalami gejala seperti corona, flu, demam, dan lain-lain. Keempat, kurangi aktivitas di tempat yang berkerumun. Dan yang kelima, usap noda wajah dengan tangan bersih. Ayo kita lindungi diri kita, keluarga kita, dan orang di sekitar kita. COVID-19 no, sehat yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Pariwisata Prima Internasional menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada perkembangan di industri masa kini dan masa yang akan datang. Lulusan Politeknik Pariwisata Prima Internasional sudah dipersiapkan untuk mampu bersaing di tingkat global dengan menerapkan prinsip global standard, regional perspektif, dan local champion. 90% mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon melakukan praktek kerja nyata di luar negeri dan mendapat kepercayaan dari 12 perguruan tinggi lain di Indonesia, baik negeri maupun swasta, untuk mengirimkan mahasiswanya melaksanakan praktek kerja nyata di Malaysia, Thailand, Dubai, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon tetap berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, berkompeten, dan memiliki daya saing baik di dalam maupun di luar negeri. Seiring berkembangnya zaman, daun katuk kemudian dikemas dan diolah agar mudah dikonsumsi dengan tetap menjaga kandungan di dalamnya. Daun katuk diolah menjadi bentuk suplemen kaplet yang dinamakan AsiFit. AsiFit sangat aman untuk digunakan mulai dari usia kehamilan 7 bulan. Kelebihan dari AsiFit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Serenity
Latex adalah sebuah inovasi terbaru Springbed Vacuum, membantu menjaga kesehatan tulang belakang Anda, sehingga menambah kenyamanan tidur Anda. Harga sangat ekonomis dan bergaransi 15 tahun. Ini hadir lebih dekat dengan Anda, pengobatan mata India Kalsa, terdaftar di Depkes dengan metode pengobatan tanpa operasi, mengobati mata min plus, rabun, katarak. Saya sudah lama menderita penyakit ambien. Mau dioperasi, tapi saya takut dengan operasi. Setelah berobat ke pengobatan Kalsa ambien, saya langsung sembuh tanpa operasi. Terima kasih Kalsa. Setelah berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata minus saya kembali normal. Saya sudah lama menderita penyakit mata katarak, sudah 5 tahun lebih. Banyak saran untuk dioperasi, tapi saya takut dengan operasi. Setelah saya berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata katarak saya langsung sembuh. Terima kasih Kalsa. Selama ini banyak yang berjanji-janji, tapi kami memberi bukti. Ingat Kalsa, ingat penyakit Anda. Dan awas, jangan salah masuk. Hanya Kalsa yang dapat menyelesaikan keluhan Anda. Pengobatan tradisional India Kalsa, Jalan Raya Palimanan, nomor 46, Cirebon. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka pemirsa, silakan pemirsa bisa interaktif ya. Saya masih membuka interaktif Anda di 0231482138 ya. Pendidikan kita di tengah wabah corona. Silakan, masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional. Ya, silakan Anda bisa SMS ataupun ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini satu lagi yang saya baca, ini dari pemirsa, ada dari Pak Dodo Mustaqid di Susukan, Pak Halim ya, di Susukan. Ini juga seorang kepala sekolah swasta, Pak Halim yang lagi nonton Selamat Pagi Cirebon, katanya lagi piket di sekolah nih Pak Halim. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, selamat Hari Pendidikan Nasional ya. Dan nah ini sebagai kepala sekolah, saya hanya menuruti aturan dari pemerintah, tetapi alangkah lebih baiknya, katanya banyak juga yang bilang bahwa kangen untuk bersekolah kembali gitu Pak Halim ya. Maksudnya ketemu mungkin dengan guru, dengan teman-teman yang lain, katanya itu. Kemudian berikutnya masih dari Pak Dodo Mustaqid juga ini berpendapat bahwa memang betul ini tantangan bagi kita sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang guru, bagaimana agar kita tidak ketinggalan berkaitan dengan teknologi. Namun yang jelas dengan kondisi begini di Hari Pendidikan Nasional katanya ada plus minusnya, katanya gitu Pak Ali. Silakan Pak Budi, ini berkaitan dengan yang tadi belum dijawab juga, ada SMS katanya kebingungan untuk generasi saat ini, misalnya menegakkan disiplin malah khawatir nanti akan dilaporkan dan seterusnya kan. Kemudian juga Pak Budi tadi ada dari SMS yang masuk juga, ini ada plus minusnya ya. Gitu. Silakan. Ya, mungkin kita berangkat dari data kita ya. Jadi Indonesia ini kan begitu luas sekali ya. Jadi ada sekitar 271.000 sekolahan lebih ya, lebih. Ada sekitar 53 jutaan siswa dari SD sampai SMA itu yang tercatat di EMIS per September 2019. Sementara kondisinya itu tidak bisa kita katakan sama. Jadi kalau kita hanya memberikan satu alternatif, yaitu pembelajaran online atau internet, saya kira ini tidak bisa menjawab keseluruhan yang tadi itu. Sehingga kita perlu punya alternatif-alternatif yang lain. Sehingga saya sangat senang ketika melihat TV ada seorang guru di satu daerah di bagian timur sana itu, dia keliling ke rumah-rumah muridnya. Jadi hari ini mungkin ketiga murid ya, menyampaikan materi dan seterusnya, menyampaikan apa yang harus dipelajari dan seterusnya. Ini adalah alternatif yang sesuai atau cocok dengan kondisi yang seperti itu memang. Sehingga seperti yang tadi ditanyakan oleh guru MTS ya. Jadi kalau dengan menggunakan internet belum memungkinkan, saya kira
saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Salim. Jadi dalam kondisi yang seperti itu mungkin saja sekolah itu masih tetap difungsikan, tapi dengan pengaturan-pengaturan tertentu, tetap mengikuti protokol kesehatan. Contoh misalnya kalau murid terlalu banyak, misal dibagi menjadi beberapa sesi, misalnya, sehingga jarak memungkinkan tidak berdekatan. Nah, alternatif yang seperti ini harus bisa diterima atau dimaklumi oleh salah satunya adalah penegak kedisiplinan itu, sehingga tidak bisa dipukul rata, pokoknya harus di rumah. Nah, nggak boleh pokoknya begitu. Nah, ini yang memang harus atau perlu dikritisi. Gitu. Baik, itu ya, Pak Budi. Dan silakan Anda pemirsa, di segmen ini saya masih membuka pemirsa untuk bisa kembali bergabung. Silakan di 0231 4821 38. Ya, silakan Anda pemirsa bisa untuk berpendapat, Anda juga bisa untuk menanyakan berkaitan dengan pendidikan kita di tengah wabah corona seperti saat ini, masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional. Nah, kembali saya ke Pak Halim ya. Pak Halim, dengan kondisi seperti ini masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional, menurut Pak Halim, hal yang urgen yang mestinya dilakukan ini apa sih gitu Pak Halim, terutama oleh penentu kebijakan berkait, karena tadi beberapa SMS juga yang masuk juga mereka kangen gitu, ingin belajar seperti biasa dan seterusnya. Menurut Anda Pak Halim? Terima kasih. Yang menarik bagi saya seperti tadi, aturan yang diberikan oleh pemerintah ternyata tidak cocok untuk satu sekolah yang tadi melapor. Ini berarti aturan itu tidak berlaku umum itu. Itu hanya akan berlaku bagi sekolah-sekolah yang di situ sudah terbiasa dengan menggunakan online. Online gitu ya. Jadi bagi yang belum menggunakan online ternyata tidak cocok. Jadi apa yang sudah diputuskan atau yang sudah diinstruksikan atau disosialisasikan oleh pemerintah ternyata tidak cocok. Oleh karenanya saya sangat mengharap pemerintah berpikir ulang mengevaluasi terhadap aturan yang sudah dibuatnya. Aturan itu ternyata tidak cocok untuk sebagian masyarakat. Oleh karenanya harus ada penyempurnaan. Penyempurnaannya apa? Tadi kami mengusulkan. Jadi jangan dilarang sekolah, jangan dilarang sekolahnya, jangan dilarang belajar di sekolah, tapi silahkan belajar, tetapi ikuti aturan atau protokol kesehatan. Kesehatan gitu ya. Itu aja. Itu akan lebih luas. Siapapun bisa melaksanakannya aturan itu. Kalau itu dirubah atau disempurnakan. Itu ya. Sama halnya seperti aturan-aturan lainnya. Seperti ada melarang Jumat. Untuk orang Islam, sholat Jumat harus diganti zuhur. Mestinya ada penyempurnaan itu. Dilarangnya tidak usah muncul, tetapi silahkan melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai hak negara, sesuai dengan hak warga negara, tetapi laksanakan aturan kesehatan. Sama itu. Di sekolah maupun peribadahan mestinya ada penyempurnaan mengenai aturannya yang disampaikan oleh pemerintah. Baik, saya ke Pak Budi ya. Ini Pak Budi, ini pertanyaan terakhir saya ke Pak Budi. Hal yang urgen, nah terutama dari pegiat pendidikan, insan-insan pendidikan dengan kondisi seperti ini masih dalam catatan di Hari Pendidikan Nasional, apa yang mesti dilakukan? Ya, jadi mungkin yang perlu kita pahami bahwa tidak ada zaman yang tidak ada tantangannya. Jadi setiap zaman pasti ada tantangannya, pasti ya. Jadi kita tidak mengira bahwa setelah COVID itu pasti tidak ada lagi tantangan pendidikan, pasti ada lagi tantangannya, mungkin dalam bentuk yang lain ya. Jadi oleh karena itu memang tantangannya adalah setiap kita memang harus siap untuk berubah, siap untuk berkreativitas, siap untuk berinovasi. Jadi kalau kita bicara pendidikan tentu adalah bicara tentang sekolahnya, juga bicara tentang rumahnya. Jadi tantangan kita adalah, atau yang harus kita persiapkan adalah
setiap orang tua harus adalah orang tua pembelajar. Setiap guru adalah juga seorang guru pembelajar. Sehingga kalau semuanya pembelajar, maka dalam situasi yang seperti apapun, maka orang tetap optimis untuk bisa menyelesaikannya. Mungkin itu. Baik. Dan Pak Halim, Pak Budi, sayang sekali ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda ya. Saya ke Pak Halim dulu, silakan di closing statement singkat saja apa yang ingin disampaikan Pak Halim di akhir dialog kita di pagi hari ini. Silakan Pak Halim. Ya. Memperingati Hari Pendidikan Nasional ini kita kembali kepada tujuan pendidikan, yaitu tujuan jangka panjang menciptakan generasi lebih baik di masa depan. Dan karenanya semua pihak, pemerintah maupun keluarga dan lembaga pendidikan sama-sama untuk meningkatkan perannya. Maksudnya meningkatkan perannya gimana Pak? Ya, dalam bidang pendidikan. Jadi sesuai fungsinya. Sesuai fungsinya. Keluarga tadi dikatakan oleh Pak Budiman bahwa harus bisa sebagai orang tua pendidik. Apalagi guru yang pendidik yang harus digugu dan ditiru. Ya. Pemerintah yang mengelola, yang mengatur. Makanya pemerintah harus bisa mengatur sebaik-baik. Baik. Oke, silakan Pak Budi di closing statement. Singkat saja Pak Budi. Singkat. Jadi bicara pendidikan adalah bicara tentang kita. Jadi bukan hanya aku, bukan kamu, tapi adalah kita semuanya. Oleh karena itu, untuk memperjuangkan pendidikan ini tentu adalah kita harus bergerak bersama-sama. Dan kita optimis, insya Allah kita pasti bisa. Baik. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak Halim sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, mohon maaf ini ada 3 SMS yang belum saya baca dan juga WhatsApp ini yang banyak masuk. Bagi pemirsa yang sudah interaktif langsung, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halim.